bersamamu. Haleluya Yesus. Mari semuanya sama-sama katakan, begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada duanya Engkau Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Semuanya siap katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membalasku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semua yang milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Sama-sama kita katakan,
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta hikmat, pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menerima bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran firman Tuhan melalui Bible Study for Kids pada edisi minggu ini. Tuhan, Engkau urapi kami semua, dan Engkau berikan hikmat serta akal budi buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu untuk kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan kemampuan dan kekuatan buat setiap kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dan kehidupan kami boleh menjadi berkat
bahkan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, yaitu tentang overcome the world atau mengalahkan dunia. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita seringkali mengalami godaan-godaan dan tekanan serta tantangan yang datang dari dunia ini. Sebab itu kita harus memiliki pemahaman, pengertian firman Tuhan agar kita dapat mengalahkan dunia. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima yang sudah kita baca, ada 3 hal yang sangat penting dan yang sangat menentukan serta menjamin kemenangan dalam kehidupan kita untuk bisa mengalahkan dunia. Yaitu yang pertama, orang yang lahir daripada Allah itu mengalahkan dunia. Yang kedua, yaitu orang yang percaya Yesus adalah anak Allah itu mengalahkan dunia. Dan yang ketiga, iman itu mengalahkan dunia. Maka dari itu, setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah ambil bagian dalam baptisan air dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memiliki dan tumbuh di dalam iman, pasti dapat mengalahkan dunia. 3 poin atau 3 hal dari 1 Yohanes 5 ayat 4-5 nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang dalam pembahasan firman Tuhan tentang mengalahkan dunia melalui 1 Yohanes 5 ayat 4-5, kita akan belajar yang pertama, yaitu dalam poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia ada 2 kata, yaitu mengalahkan dan dunia. Kita akan melihat lebih dulu kata mengalahkan itu sama dengan kata menaklukkan atau mengungguli. Artinya mengalahkan itu berarti itu usaha-usaha yang dilakukan untuk meraih kemenangan. Misalnya dalam pertempuran antara 2 kubu seperti yang terjadi saat ini antara Ukraina dan Rusia, itu saling bertempur. Tentunya mereka ingin saling mengalahkan satu dengan yang lain sehingga keluar sebagai menang. Dalam pertandingan, misalnya dalam pertandingan bola yang saat ini sedang berlangsung di negeri kita, sepak bola umur 17 dalam Piala Dunia, antar tim satu dengan yang lain, negara satu dengan negara yang lain juga berusaha untuk saling mengalahkan dan untuk meraih kemenangan. Jadi yang dimaksud dengan mengalahkan dunia atau mengalahkan itu adalah usaha-usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan. Kata dunia itu berarti bumi, berarti alam, dan juga bisa berarti lingkungan hidup. Jadi definisi dunia itu ada 2, secara umum dan secara khusus, khususnya di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan.
Definisi dunia secara umum itu adalah bumi atau alam atau lingkungan hidup dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, misalnya seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Seperti itu, dan seperti dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, ada dunia binatang, ada dunia tumbuh-tumbuhan, ada dunia hitam lingkungan yang berbicara tentang lingkungan, dan juga dunia anak, lingkungan, anak, dan lain-lain. Secara khusus di dalam Alkitab adalah suatu sistem kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat. Lingkungan atau suatu sistem kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat, dan keinginan-keinginan jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi orang yang dimaksud dengan keinginan-keinginan jahat atau perbuatan-perbuatan jahat yang di luar kehendak Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan dengan jelas, keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, itu adalah perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang dimaksudkan dengan keinginan daging itu adalah keinginan nafsu duniawi seperti nafsu seks, nafsu kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Di dalam Matius pasal di dalam Roma pasal 8, di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan-keinginan nafsu duniawi itu akan membawa akibat, yaitu mengalami maut. Contohnya di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 4 tentang Daud dengan Batseba. Itu adalah pada waktu itu Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba, sehingga terjadi perzinahan dan akhirnya menimbulkan malapetaka yang besar, khususnya di dalam keluarga Daud. Karena dari dosa yang dikerjakan dan dilakukan pada awalnya Daud dan Batseba itu tidur, itu adalah keinginan daging, nafsu itu merupakan keinginan daging. Akibatnya Daud mengalami perkara dahsyat di dalam keluarganya. Keinginan, kemudian kita akan melihat keinginan mata. Keinginan mata adalah keinginan yang muncul dari apa yang dilihat, seperti kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Keinginan mata itu adalah keinginan-keinginan yang muncul dari apa yang dilihat. Kita harus hati-hati dengan mata kita, karena dengan mata kita bisa melihat banyak hal dan kita bisa memperhatikan banyak hal. Mata ini harus kita kendalikan. Jangan sampai dengan mata kita justru kita akan masuk di dalam perkara-perkara dosa. Seperti di
di dalam Yosua pasal 7 ayat 21 tentang Ahan. Ahan jatuh di dalam dosa, dan Ahan sekeluarga beserta istri dan anak-anaknya akhirnya mengalami kebinasaan, yaitu dirajam batu. Apa yang dilakukan oleh dosa Ahan? Pada waktu Israel yang dipimpin oleh Yosua mengalahkan atau menyerang Yeriko, maka Allah sudah memerintahkan, Tuhan sudah memberikan perintah dan peringatan kepada Yosua bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengambil barang-barang tumpas. Barang-barang yang harus ditumpas itu harus ditumpas. Barang-barang yang dikhususkan bagi Allah itu harus dikhususkan bagi Allah. Tidak boleh ada seorang pun orang Israel yang mengambil. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Ahan, karena Ahan melihat, kemudian Ahan timbul ingin, kemudian Ahan mengambil, dan Ahan menyembunyikan. Akhirnya ini menjadi dosa dan yang menyebabkan kekalahan orang Israel dari Ai yang jauh lebih kecil dari kota Yeriko. Akibatnya Ahan dihukum mati dengan dirajam batu sampai mati beserta dengan istri dan anak-anak. Keinginan mata kita harus jaga, keinginan mata kita harus kendalikan, sebab dari mata bisa timbul perkara-perkara dosa. Kemudian keangkuhan hidup. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Keinginan keangkuhan hidup itu sama dengan kesombongan hidup atau kecongkakan hidup. Itu adalah merasa diri paling hebat, paling benar, paling kaya, paling pintar, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang ada dan apa yang bisa kita kerjakan itu semua datangnya dari Tuhan. Kita tidak boleh merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling pintar. Di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua itu diberikan contoh tentang Firaun yang merasa diri hebat, yang merasa diri besar, sehingga menyepelekan, mengabaikan kuasa Tuhan. Akibatnya justru Firaun dan semua orang Mesir yang menghambat, yang melawan kehendak Tuhan, akhirnya mengalami kebinasaan, tenggelam di laut Teberau atau laut Kolsom. Jadi setelah kita mengerti apa yang dimaksud dengan dunia, setiap kita harus memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Sekalipun saat ini kita masih hidup di dalam dunia, tetapi camkan baik-baik bahwa kita jangan sampai kemasukan atau dunia masuk di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dunia masuk di dalam kehidupan? Sebagai contoh, kita bisa melihat anak-anak, siapa yang suka makan ikan, khususnya ikan laut, ikan goreng, ikan bakar. Tentunya anak-anak bisa tahu bahwa ikan di laut itu ikan hidup di air yang asin. Tetapi apa yang anak-anak makan itu tidak menjadi asin, tetapi justru kita bisa merasa nikmat. Itu artinya ikan hidup di laut, hidup di air garam, tetapi garam tidak masuk di dalam hidupnya atau di dalam daging daripada ikan. Kita juga harus seperti itu. Kita hidup di dalam dunia, tetapi jangan sampai dunia atau kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai keberadaan dunia ini sampai merusak dan menghancurkan hidup kita. Kita harus tetap mencegah jangan sampai dunia ini masuk di dalam kehidupan kita. Jadi yang dimaksud dengan mengalahkan dunia adalah menang atas segala sistem kehidupan
yang dikuasai iblis dan roh-roh jahat dan segala sesuatu yang jahat, keinginan-keinginan yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, serta tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi mengalahkan dunia itu berarti menang atas segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, dan keinginan-keinginan jahat yang dibangun, yang dimasukkan, yang ditawarkan oleh iblis di dalam dunia ini melalui keinginan mata, keangkuhan hidup, dan juga keinginan daging. Contohnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 kita baca. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sebagai contoh, sebagai teladan bagi setiap kehidupan kita, bahwa Yesus saat ada di dalam dunia, dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan, dia disakiti, dia disiksa, bahkan dia dicambuk dan menderita. Tetapi Yesus bisa mengalahkan dunia. Yesus bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau Yesus bisa mengalahkan dunia, maka kita semua yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun juga dapat dan pasti bisa mengalahkan dunia, karena kita itu ada di dalam Yesus. Kemudian kita akan masuk di dalam poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga, yaitu bagaimana agar jadi pemenang atau dapat mengalahkan dunia. Bagaimana agar kita jadi pemenang dan dapat mengalahkan dunia? Agar kita jadi pemenang, maka kita akan melihat, yaitu A. Setiap orang percaya harus sadar dan menyadari bahwa dirinya adalah lahir dari Allah. Setiap orang percaya, anak-anak harus menyadari, harus percaya dan yakin bahwa anak-anak semua adalah lahir dari Allah. Semua kita yang percaya adalah lahir dari Allah. Artinya, apa yang dimaksud dengan lahir dari Allah? Artinya kita memiliki kesadaran untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak ada alasan untuk dikalahkan oleh dunia, karena benih Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita harus percaya, kita harus menyadari bahwa kita lahir dari Allah, sehingga kita akan mengalahkan dunia. Bahkan dunia tidak akan bisa mengalahkan kita, karena benih Allah itu ada di dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan lahir dari Allah? Lahir dari Allah itu sama dengan lahir baru. Artinya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, kita baca ya saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi lahir dari Allah itu sama dengan lahir baru. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya itu lahir dari Allah. Jadi setiap kita itu adalah lahir dari Allah. Hidupnya akan diperbaharui atau mengalami kelahiran kembali
Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 itu dikatakan, jadi proses lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru, yaitu ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bertobat dan berhenti dari berbuat dosa, lalu berbalik kepada Allah dan ambil baptisan. Artinya mati dari hidup yang lama, lalu bangkit dengan hidup yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu dikatakan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dia bertobat, berhenti daripada berbuat dosa, lalu berbalik kepada Allah dan mengambil bagian di dalam baptisan air, maka yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah terbit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus, semua kita orang yang percaya kepada Yesus harus mengambil bagian dalam baptisan air. Dengan syarat yang harus kita lakukan untuk mengambil baptisan, yaitu kita harus bertobat dan berhenti daripada berbuat dosa. Jika ada dosa, kita harus akui, kemudian kita minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita berdosa atau bersalah kepada teman kita, kita minta ampun, kita bereskan dosa kita, dan kemudian kita berbalik kepada Allah dan kita berhenti daripada berbuat dosa. Kalau kita berdosa atau berbuat salah kepada orang tua, kita juga harus membereskan kepada papa dan mama, kemudian kita berhenti, lalu berbalik kepada Allah dan kemudian ambil baptisan. Maka kita akan mengalami kelahiran baru dan dilengkapi dengan benih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang lahir baru, orang yang lahir dari Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Satu sebutan, satu angkatan, kita diangkat dari orang yang berdosa karena percaya, kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru, dan mengambil bagian dalam baptisan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Suatu hal yang sangat luar biasa, dan itu bagi setiap kita orang percaya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, demikian dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya di dalam namanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sudah mengambil bagian atau pilihan dan keputusan yang tepat, yaitu percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus. Maka anak-anak adalah anak-anak Allah. Kita diberikan bagian menjadi anak-anak Allah. Satu hal berkat yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Maka dari itu, orang yang lahir dari Allah atau lahir baru adalah pemenang yang mengalahkan dunia. Artinya mengalahkan sistem kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat, dan yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan melawan kehendak Tuhan dan berbuat hal-hal yang jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 itu dikatakan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita adalah lahir dari Allah, maka kita adalah anak-anak Allah, dan kita adalah pemenang-pemenang yang mengalahkan dunia, mengalahkan sistem kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat yang berserta dengan dia. Jadi
itu adalah luar biasa. Jadi lahir dari Allah itu adalah lahir baru, lahir kembali, bukan kelahiran biasa yang terjadi dengan kehendak dari papa dan mama atau suami istri atau bapak dan ibu. Di dalam Yohanes 1 ayat 13 itu dikatakan, tetapi kelahiran yang terjadi oleh kehendak dan pekerjaan Roh Kudus dan benih Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi lahir baru, lahir dari Allah, itu bukan kelahiran biasa seperti kita dilahirkan oleh papa atas kehendak papa dan mama atau bapak dan ibu, tetapi kelahiran baru atau lahir kembali atau lahir dari Allah itu adalah kehendak dan pekerjaan daripada Roh Kudus dengan benih Allah, yaitu firman Tuhan, sehingga sifat-sifat khas, sifat-sifat khusus yang ada di dalam Allah itu juga ada di dalam kehidupan kita. Adalah hal yang sangat luar biasa. Anak-anak, siapa yang belum ambil baptisan air? Kalau anak-anak sudah yakin, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada kesempatan yang akan datang, jika ada yang mau ikut baptisan air, boleh mendaftar melalui guru-guru di sekolah minggu anak-anak yang ada. Apa tanda-tanda dan tanda-tanda dari orang yang lahir dari Allah atau lahir baru itu bisa kelihatan atau nampak di dalam kehidupan setiap kita. Tanda-tanda orang yang lahir dari Allah atau lahir baru, yang pertama yaitu hati berubah. Kita baca di dalam Yehezkiel Fatsal 11, Yehezkiel Fatsal 11 ayat yang ke-19. 11 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Juga di dalam Yehezkiel Fatsal 26 ayat 26, hati batu digantikan dengan hati daging. Itu adalah tanda daripada orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru, yaitu hatinya berubah. Hati yang suka dengan perkara-perkara dosa, hati yang senang dengan perkara-perkara jahat, itu berubah menjadi hatinya suka akan perkara-perkara rohani, perkara-perkara dari Allah, dan suka akan firman Tuhan. Contohnya, orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru, maka orang itu akan benci akan dosa, tidak akan suka dengan dosa, bahkan bisa berkata tidak terhadap dosa. Tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia, tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang yang berdosa, itu bisa menolak dengan mudah dan berkata tidak. Terus juga berubah. Kalau dulu suka berdosa, maka sekarang orang yang lahir baru itu akan suka baca firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh, bahkan juga suka dengan dengar firman Tuhan. Dan orang yang suka dengar firman Tuhan, maka hatinya akan dipenuhi, akan diisi terus dengan firman Tuhan. Suka. Selain itu apa? Suka berdoa.
diam-diam berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Ada suka, senang berdoa. Dalam keadaan susah, dalam menghadapi masalah juga suka berdoa. Jadi hidupnya akan diwarnai dengan doa. Dan juga setia atau suka ibadah. Ibadah seperti Bible Study for Kids setiap hari Kamis. Anak-anak setia untuk hadir, setia untuk mendengarkan, dan setia untuk memahami firman Tuhan yang diberitakan, kemudian setia untuk dikerjakan dan dilakukan. Orang yang lahir baru, orang yang lahir dari Allah, maka orang itu akan suka juga melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Di dalam tadi ayat yang sudah kita baca, yaitu orang yang lahir dari Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, itu adalah juga mengasihi orang-orang yang lahir dari Allah, mengasihi orang-orang, teman-teman dalam sekolah minggu. Kalau ada yang tidak datang, kalau ada yang absen, atau kalau ada yang mulai malas, dinasehati dan dikasihi untuk supaya kembali datang dan rajin di sekolah minggu. Bahkan teman-teman yang biasanya mendengar Bible Study for Kids mungkin mulai malas, maka dinasehati untuk supaya kembali bersemangat mendengarkan dan belajar Bible firman Tuhan di Bible Study for Kids. Orang yang lahir baru itu hatinya berubah. Hatinya berubah. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau dunia mengenal macan adalah tetap macan sekalipun ompong. Artinya, kalau sekali macan atau harimau, maka tetap harimau di dalam dunia. Tetapi di dalam Tuhan, itu bisa berubah. Dari harimau bisa menjadi domba yang setia, yang taat kepada gembalanya. Yang kedua, tandanya yaitu cara hidupnya berubah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi yang sudah kita baca, maka yang lama lenyap, yang baru sudah terbit. Jadi cara hidupnya berubah, yang lama sudah lenyap, artinya tabiat lama, hidup lama, orang lama, kebiasaan-kebiasaan lama itu sudah lenyap atau mati, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20 dan 21 itu dikatakan. Galatia pasal 2 ayat 20 dan 21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Orang yang lahir baru, lahir dari Allah, cara hidupnya berubah. Yang lama sudah lenyap, yang baru itu sudah terbit. Kemenangan yang besar ini harus kita terima dengan iman. Terima dengan iman artinya dengan percaya sungguh-sungguh bahwa segala yang lama dalam kehidupan kita itu sudah lenyap. Apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan yang lama, misalnya suka mencontek di sekolah, itu kita hentikan atau tidak kita perbuat lagi. Tetapi kita mau jujur dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak mencontek, tetapi kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Kebiasaan lama mungkin suka mencuri uang papa,
uang mama di rumah, atau mencuri uang kakak atau uang adik, itu kita hentikan, kita akui, dan kita bertobat, serta kita membereskan kepada papa dan mama, atau mungkin kepada kakak dan juga kepada teman-teman. Hentikan sebuah perkara-perkara dosa. Mungkin kita suka mencaci maki dengan kata-kata yang kotor, kita berhenti. Yang lama sudah lenyap, yang baru itu sudah terbit. Dalam kelahiran baru, maka yang lama sudah lenyap dan tabiat baru itu sudah ada atau sudah terbit. Artinya tabiat baru sudah ditanamkan dalam hati kita sekalipun masih berupa benih. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita lahir baru, lahir kembali atau lahir dari Allah, maka benih yang baru, tabiat yang baru itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya bisa kita lihat benih yang seperti benih buah kelapa, benih kelapa. Kelapa, dalam buah kelapa, kalau buah kelapa itu dibiarkan, kemudian ditanam, maka akan keluar tunas. Dan di dalam buah kelapa yang hanya satu buah itu, maka di dalamnya itu ada komplit. Ada batangnya, ada daunnya, ada lidinya. Bahkan sesudah tumbuh, dia akan berbuah dan menghasilkan kelapa-kelapa yang baru. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Benih yang baru, benih Allah, tabiat Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal kita tumbuhkan, dan kita tumbuhkan, maka kita akan berbuah-buah seperti yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yesus. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tabiat yang baru itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 itu dikatakan. Kemudian setelah yang lama sudah lenyap, yang baru itu sudah terbit, maka orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita, maka akan hidup dalam sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu dikatakan, Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kita karena diberikan oleh Allah. Kita tidak perlu gentar dan takut saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi kekurangan. Kita tinggal berdoa. Maka damai sejahtera Allah itu akan terus melingkupi dan memimpin hidup kita. Dan kita akan melihat kuasa pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Sungguh hal yang sangat luar biasa, orang yang hidupnya diwarnai dengan sejahtera. Oleh karena itu, biar kita betul-betul bisa memahami bahwa cara hidupnya berubah, yaitu tanda-tanda dari orang yang lahir baru, yaitu cara hidupnya berubah. Kemudian yang ketiga, tanda dari orang-orang yang lahir baru, yang ketiga, mengalami dan menerima baptisan Roh Kudus. Satu janji yang sangat luar biasa, seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah kenal janji Bapa, Promise of the Father. Di dalam Kisah pasal 2 itu diceritakan Bapa memberikan satu janji, yaitu memberikan Roh Kudus. Orang yang lahir baru bisa mengalami, menerima baptisan Roh Kudus sebagai meterai Allah, sebagai meterai Allah
sebagai meterai Allah yang mensahkan pengangkatan sebagai anaknya. Di dalam Efesus 4 ayat 30 itu dikatakan, ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang yang lahir dari Allah. Kita diangkat sebagai anaknya dan kita dilengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita sehingga kita dapat menjadi saksinya. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Itu adalah janji. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita akan menjadi saksinya, dan kita akan mampu melakukan setiap firman Tuhan. Kita akan mempunyai kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan dan melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 30 dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, sehingga mampu untuk dilakukan. Jadi orang yang lahir baru, tanda-tanda orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru, yaitu yang pertama, hatinya berubah. Kemudian hatinya berubah, dan kemudian cara hidupnya berubah. Dan yang ketiga yaitu mengalami dan menerima baptisan Roh Kudus. Itu adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu, biar setiap kita betul-betul mengalami kelahiran dari Allah, yaitu kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus dan oleh benih firman Tuhan yang ditanamkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang yang percaya, yang menyadari lahir dari Allah, pasti mengalahkan dunia. Maka bukan dikalahkan oleh dunia atau oleh perkara-perkara dosa yang ditawarkan, yang ada dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita, tapi kita akan mengalahkan dunia. Kemudian kita akan melihat yang B, yaitu orang yang percaya bahwa Yesus sebagai anak Allah. Untuk jadi pemenang, yang bagian B yaitu orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama yaitu adalah orang percaya yang menyadari bahwa dirinya lahir dari Allah. Setiap orang percaya harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka setiap orang percaya itu harus mengenal Yesus dengan benar. Jadi setiap orang percaya harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu kita harus mengenal Yesus. Kita bisa mengenal Yesus melalui firman Tuhan. Kita bisa mengenal Yesus melalui Alkitab, bukan melalui koran, bukan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah, tetapi melalui firman Tuhan. Kita bisa mengenal Yesus yaitu melalui firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman Tuhan itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, anak itu yang ada di antara kita.
Jadi firman itu adalah Allah dan firman Allah itu adalah Yesus. Jadi firman itu sama dengan Allah, sama dengan Yesus. Kalau kita mengenal, kalau kita mengerti, kalau kita memahami firman Tuhan dan kita mengenal firman, berarti kita mengenal Yesus. Maka dari itu setiap orang percaya harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi setiap kita harus bertumbuh, bertambah-tambah akan pengenalan akan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Maka kita akan yakin dan kita akan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai anak Allah. Yesus juga dikatakan sebagai roti hidup. Yesus juga dikatakan sebagai kebangkitan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Dan juga Yesus itu dikatakan sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus sebagai anak Allah itu mengalahkan dunia. Anak-anak, yakinkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang yakin angkat tangan. Oh puji Tuhan, kita tetap harus yakin. Sekalipun ada banyak orang yang mencela, ada banyak orang yang mengolok di dalam atau di sekitar kita atau di dalam masyarakat, tetap percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Kalau kita tetap percaya, maka kita akan mengalahkan dunia dan kita akan menjadi pemenang dalam dunia ini. Kemudian yang C, untuk supaya jadi pemenang, yaitu mengalahkan dunia. Yang B, yaitu orang percaya bahwa Yesus sebagai anak Allah. Dan yang C sekarang, orang percaya yang memiliki iman. Iman adalah kunci utama dalam mengalahkan dunia. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-4 ke-5. Iman itu yang mengalahkan dunia. Karena apa? Karena iman itu membuat atau memberikan kemampuan kepada kita untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Orang yang memiliki iman akan bersandar dan mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidupnya. Iman itu memberikan harapan dan kepastian sehingga tidak bergantung kepada situasi yang kondisi yang ada di dalam dunia. Tetapi iman akan memberikan pengharapan dan kepastian bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan, dan itu harus ada dalam hidup kita. Iman juga memampukan, menguatkan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Iman itu memampukan dan menguatkan kita untuk terus menjalani hidup di dalam rencana. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Yusuf dijanjikan melalui mimpi bahwa semua akan menyembah dia. Artinya dia akan menjadi orang yang besar. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf mengalami masalah dan persoalan, bahkan penderitaan. Tetapi Yusuf tetap berjalan di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang diimani oleh Yusuf,
itu menjadi kenyataan. Demikian juga di dalam hidup kita. Iman itu kunci utama bagi kita untuk bisa mengalahkan dunia. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Apa yang dimaksudkan dengan iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, tentunya anak-anak sudah hafal dengan ayat ini. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Iman timbul, iman muncul dalam kehidupan atau di dalam hati setiap kita melalui pendengaran akan firman Tuhan. Bukan melalui TV, bukan melalui tayangan-tayangan, tetapi melalui pendengaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau anak-anak membaca firman, bacalah dengan suara yang keras sampai telingamu sendiri mendengar apa yang kau baca, maka itu akan menimbulkan iman. Selain dalam ibadah, selain dalam persekutuan, kalian mendengar firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menimbulkan iman di dalam hidupmu. Di dalam Roma 10 ayat 17, artinya semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, maka semakin banyak dan semakin besar iman yang ada di dalam hati kita, sehingga kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia, tetapi kita bisa mengalahkannya dengan iman. Maka dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi masalah, kesukaran, dan penderitaan, lain-lain, kita tidak takut, tidak khawatir, karena yakin dan percaya bahwa Allah itu pasti tolong. Contohnya di dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 19 tentang Sadrak, Mesa dan Abednego berkata dengan yakin, berkata dengan iman, kalau toh Allah tidak menolong, kalau toh Allah yang aku sembah tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Iman yang ada di dalam Sadrak, Mesa, Abednego mengalahkan segala masalah dan persoalan. Juga di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5, itu tentang Yosua mengalahkan Yeriko dengan iman, dengan melakukan firman Tuhan, maka Yeriko yang besar itu runtuh. Jadi untuk mengalahkan dunia, berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, ada 3 hal, yaitu menyadari bahwa setiap kita lahir dari Allah, percaya dan mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah, dan memiliki iman yang teguh. Poin yang terakhir kita akan melihat, yaitu apa yang dialami oleh orang yang mengalahkan dunia. Yang pertama, hidupnya diwarnai dengan kemenangan. Menang, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam Roma 8 ayat 31, ayat 37, dan juga di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Hidupnya diwarnai kemenangan, menang terus, lebih dari pemenang, bahkan pawai kemenangan. Yang kedua, akan menikmati, mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena yang berjanji itu Allah, bukan manusia. Kalau dia berjanji, itu pasti digenapi. Kalau dia berfirman, itu pasti dilakukan. Dan itu Bilangan 19 ayat 23, dan juga di dalam Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Poin yang terakhir yaitu kesimpulannya, setiap orang percaya harus mengalahkan dunia. Pasti mengalahkan dunia, bukan dikalahkan oleh dunia. Amin. Setiap orang percaya pasti mengalahkan dunia, bukan dikalahkan oleh dunia. Sedikit firman Tuhan
Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu tentang mengalahkan dunia. Kalau Engkau memberikan kemenangan itu kepada kami melalui Yesus yang ada di dalam hidup kami, yang kami percayai, yang kami puja dan yang kami sembah, maka kemenangan itu juga ada di dalam hidup kami, sehingga setiap kami akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bahkan mengalami pawai kemenangan dengan mengalahkan dunia ini, karena Yesus sudah menang dan kemenangan itu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami untuk bisa mengerjakan, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami itu menyatakan, memuliakan Engkau, dan memberikan satu kesaksian bahwa kami adalah lahir dari Allah, dan lahir kembali melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami di dalam sekolahnya, dalam keluarganya, baik papa mamanya, berkati Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh makan, minum, pakai dengan cukup dan tidak kurang suatu apapun. Berkati Tuhan. Terima kasih semua yang percaya dan yakin bahwa Engkau, aku adalah pemenang dan yang bisa mengalahkan dunia. Katakan bersama-sama, amin.